should be my neurosurgeon on call. You could make such a difference. Can't work in your butcher shop. Hey, Look, I'm fusing transect. Oke, jadi mungkin Anda baru aja selesai nonton ulang Doctor Strange. Yang paling nempel di kepala mungkin visualnya yang wah gila itu ya. Jubah saktinya dan tentu saja cerita seorang dokter bedah super jenius yang jadi penyihir. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari ini kita akan bedah lebih dalam perjalanan Stephen Strange, tapi bukan sebagai pahlawan super, melainkan sebagai seorang filsuf. Kita akan telusuri gimana perubahannya dari seorang yang super arogan dan percaya hidup ini ya kosong, menjadi orang yang justru menemukan makna di saat-saat paling berat. Ini pembahasan yang seru banget loh. Karena film ini, tanpa kita sadari, menyajikan salah satu transformasi karakter paling filosofis di semesta Marvel. Kita bakal lihat gimana seseorang yang dunianya serba terukur, serba logis, tiba-tiba kayak dilempar ke sebuah realitas di mana dia harus menciptakan makna hidupnya sendiri. Dari nol. Ini perjalanan dari nihilisme ke eksistensialisme. Oke, kita mulai dari awal ya, sebelum kecelakaan. Stephen Strange ini kan kalau boleh jujur, orangnya nyebelin banget ya. Iya. Dia dokter bedah hebat, nggak ada yang ragu soal itu. Tapi cara dia melihat dunia itu kaku banget. Semuanya harus berdasarkan bukti, berdasarkan sains. Apa yang bisa dilihat, disentuh, ya cuma itu yang nyata. Tepat. Dan pandangan itu, yang kalau di filsafat kita sebut fisikalisme, itu yang bikin dia jadi dokter hebat. Tapi itu juga jadi pisau bermata dua. Pandangan itu jugalah yang menyuburkan egonya yang luar biasa besar. Ada satu kalimatnya ke Christine Palmer yang benar-benar nunjukin siapa dia waktu itu. Dia bilang, pekerjaan yang saya lakukan akan menyelamatkan ribuan orang. Di UGD, kamu cuma menyelamatkan satu orang bodoh mabuk dengan pistol. Wah, itu arogan sekali. Jadi dia mengukur nilai sebuah nyawa berdasarkan skala dan dampak besar. Bukan pada nilai nyawa itu sendiri. Betul. Ini juga kelihatan waktu dia ngebut di mobil sportnya sambil santai menolak kasus pasien di telepon. Cuma karena kasusnya nggak menantang kan? Iya, cuma karena menurutnya kasus itu tidak cukup menantang untuk buang-buang waktunya. Ironis ya, seorang dokter yang tugasnya menyelamatkan nyawa, malah nggak menghargai nilai kehidupan itu. Dan puncaknya, ya setelah kecelakaan yang menghancurkan tangannya itu, untuk pertama kalinya dia ada di posisi sebaliknya. Dia yang butuh bantuan, dia yang putus asa. Waktu Christine coba menghibur, bilang kalau hidupnya masih berharga walau tanpa pekerjaannya, dia jawab dengan sinis. Hidup seperti apa? Seperti kamu, dunianya itu benar-benar cuma tentang dirinya sendiri, tentang kehebatannya. Dia kejebak antara keyakinan pada sains dan ya pemujaan pada egonya sendiri. Tapi kemudian, dia ketemu Jonathan Pangborn, orang yang sembuh secara ajaib dan mengarahkannya ke kamar Taj. Nah, di sini saya mulai bingung. Ada yang aneh dari karakternya. Kalau dia benar-benar percaya hidup ini nggak ada artinya di luar sains, kenapa dia bisa begitu sombong? Kenapa dia merasa dirinya paling penting? Bukannya itu kontradiktif? Pertanyaan bagus sekali. Dan ini membawa kita ke jantung masalah filosofisnya. Filsuf Prancis Jean-Paul Sartre punya istilah keren untuk ini. Itikat buruk atau bad faith. Gampangnya gini, bayangin aja orang yang benci pekerjaannya tapi terus-terusan bilang, ya mau gimana lagi, ini takdirku. Menurut Sartre, itu adalah bentuk kebohongan pada diri sendiri. Kita menipu diri kita bahwa kita nggak punya pilihan, padahal kita punya kebebasan mutlak untuk memilih. Jadi itikat buruk itu kayak memainkan sebuah peran gitu. Pura-pura berkomitmen pada sesuatu padahal aslinya nggak. Tepat sekali. Strange itu nggak benar-benar hidup demi sains. Dia sedang bermain peran sebagai dokter jenius yang hidup demi sains. Padahal yang mendorong dia sebenarnya adalah ego, kebutuhannya untuk diakui. Nah, karena komitmennya pada sains itu palsu, cuma topeng, dia bisa bersikap sangat egois, sambil pada saat yang sama percaya bahwa kehidupan secara umum, ya nggak ada artinya. Dia hidup dalam paradoks. Dan sikap bermain peran ini kelihatan jelas waktu dia sampai di kamar Taj kan. Dia langsung meremehkan The Ancient One. Bahkan setelah Mordo bilang, lupakan semua yang kamu pikir kamu tahu, dia tetap keras kepala. Disitulah The Ancient One ngasih metafora yang telak banget. Dia bilang, kamu itu seperti orang yang melihat dunia melalui lubang kunci.
Dan sekarang, setelah mendengar lubang itu bisa diperlebar, kamu menolak kemungkinannya. Lubang kunci itu ya cara berpikir Strange yang sempit dan materialistis itu. Dan dia nggak mau lihat lebih luas karena dunia di luar lubang kuncinya itu nggak menjanjikan ketenaran dan kekayaan yang selama ini dia kejar. Lalu Strange teriak, kayak lagi mendeklarasikan keyakinannya. Tidak ada yang namanya roh. Kita terbuat dari materi dan tidak lebih. Anda hanyalah setitik debu kecil yang fana dalam alam semesta yang tak punya belas kasih. Saya ingat banget kalimat itu. Benar-benar menunjukkan betapa kecilnya dia memandang manusia. Kalimat itu adalah ringkasan sempurna dari nihilisme ilmiahnya. Dan disitulah letak itikat buruknya. Dia percaya manusia cuma setitik debu, tapi di saat yang sama dia bertingkah seolah-olah dia adalah debu yang paling penting di seluruh alam semesta. Ini penderitaan yang dia ciptakan sendiri sebetulnya. Jadi kalau kita ikuti logikanya sampai tuntas, cara pandang dunianya yang super ilmiah itu, sebenarnya mengarah ke pemikiran yang cukup suram ya. Kayak kita ini cuma materi, nggak ada makna apa-apa. Apa itu yang disebut nihilisme? Benar. Dan The Ancient One melihat ini. Makanya dia mengatakan sesuatu yang awalnya kedengaran aneh. Kamu terlalu meremehkan diri sendiri. Ini bukan tentang meremehkan egonya loh. Justru sebaliknya, Strange itu meremehkan potensi kemanusiaannya untuk menciptakan makna. Dia merasa superior, tapi di saat yang sama dia percaya bahwa dirinya dan semua manusia pada dasarnya nggak berarti. Itu paradoks yang menyiksa. Jalan keluarnya, menurut para filsuf eksistensialis, bukanlah mencari makna yang sudah ada, tapi menciptakannya. Lewat pilihan dan komitmen. Jujur waktu saya nonton adegan trip psikodelik di mana The Ancient One mendorong kesadaran Strange melintasi berbagai dimensi, saya kira itu cuma buat keren-kerenan visual aja. Tapi setelah dengar penjelasan ini rasanya adegan itu punya arti lebih dalam ya. Oh, tentu saja. Adegan itu bukan sekedar pertunjukan visual, itu adalah terapi kejut filosofis. Itu adalah momen di mana lubang kunci Strange dihancurkan paksa. Dunianya yang rapih, yang terdiri dari materi dan logika, tiba-tiba dijungkir balikkan. Dia dipaksa melihat bahwa realitas itu jauh lebih besar dan lebih aneh dari yang pernah dia bayangkan. Momen itu adalah tamparan keras yang bikin dia sadar. Mungkin saja makna itu ada, tapi letaknya bukan di tempat yang selama ini dia cari. Dan setelah terapi kejut itu, nasihat The Ancient One berikutnya jadi lebih masuk akal. Diamkan egomu dan kekuatanmu akan meningkat. Dan puncaknya, ini bukan selalu tentangmu. Tepat. Dua nasihat itu adalah resep untuk keluar dari nihilisme. Untuk bisa menciptakan makna, Strange harus berhenti terobsesi dengan dirinya sendiri. Bahkan tindakan mempelajari sihir itu sendiri adalah metafora yang indah untuk proses ini. Sihir di film itu kan, pada dasarnya menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Itu sama persis dengan kreativitas eksistensial, menciptakan makna di alam semesta yang pada dasarnya nggak memberikannya secara gratis. Kemudian muncul Caecilius si penjahat utamanya ya. Dia itu kayak cermin gelap buat Strange ya. Cermin yang sempurna. Caecilius itu adalah Strange yang nggak pernah berubah. Dia juga seorang nihilis. Dia bilang, pada akhirnya matahari kita mati, alam semesta kita menjadi dingin dan musnah. Waktu ditanya kenapa dia tega membunuh orang, dia jawab dengan kata-kata yang sama persis dengan yang diucapkan Strange di awal. Mereka hanya titik debu kecil dalam alam semesta yang tak punya belas kasih. Dan Strange langsung mengenali kalimatnya sendiri. Momen yang pasti menakutkan buat dia. Melihat versi terburuk dari dirinya sendiri ya. Betul. Dan yang menarik, Caecilius juga bisa dibilang seorang eksistensialis, tapi eksistensialis yang gagal. Dia juga sadar hidup ini kosong. Lalu dia membuat pilihan untuk mengatasinya. Tapi pilihannya apa? Mencari keabadian untuk dirinya sendiri. Pilihannya masih berakar pada ego dan ketakutan akan ketiadaan. Ini kontras banget dengan jalan yang akhirnya Strange ambil. Pilihan terbesar Strange datang setelah pertempuran di New York. Dia bisa aja kabur kan, menyelamatkan diri. Tapi dia memilih untuk kembali. Dia sempat ragu loh. Dia bilang sumpahnya sebagai dokter adalah untuk menyelamatkan nyawa, bukan mengambilnya. Benar-benar mikirin konsekuensi dari pilihannya. Dia nggak lagi memandang manusia sebagai titik debu. Tapi The Ancient One mengingatkannya pada kebenaran yang pahit. Kamu menjadi dokter untuk menyelamatkan satu orang, dirimu sendiri. Disinilah pilihannya jadi sangat jelas. Kabur dan kembali ke egoisme lama, atau tinggal dan berkomitmen pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan komitmen itu membawanya ke pertarungan akhir melawan Dormammu, entitas kosmik yang super kuat itu. Strateginya di sini jenius sekali. Dia nggak mencoba mengalahkannya dengan kekuatan, tapi menjebak Dormammu dalam putaran waktu.
Dormamu, aku datang untuk tawar-menawar. Lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, adegan ini bukan sekedar strategi cerdas. Ini adalah puncak dari perjalanan filosofisnya. Ada sebuah eksperimen pemikiran dari filsuf Jerman Friedrich Nietzsche yang disebut pengulangan kekal atau eternal recurrence. Bayangin gini deh, jika Anda harus menjalani hidup Anda saat ini dengan semua kebahagiaan dan penderitaannya, berulang-ulang untuk selamanya, tanpa ada satu detail pun yang berubah. Apakah Anda akan menganggapnya sebagai kutukan atau justru sebagai sesuatu yang ilahi? Wow, pertanyaan yang berat. Idenya adalah, kesadaran itu akan memaksa kita untuk membuat pilihan yang benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan selamanya. Tepat. Dan itulah yang Strange lakukan secara harfiah. Dia nggak cuma bayangin, dia menjalaninya. Dia sangat berkomitmen pada pilihannya untuk menyelamatkan dunia, sampai-sampai dia rela mengalami penderitaan dan kematiannya sendiri berulang-ulang, mungkin ribuan kali, untuk selamanya. Itu adalah tindakan penegasan tertinggi. Dia pada dasarnya bilang, pilihan ini sangat berarti bagiku, sehingga aku bersedia menanggung konsekuensi terburuknya untuk keabadian. Jadi itu bukan lagi tentang menyelamatkan egonya atau mencari ketenaran, itu murni komitmen pada sebuah nilai yang dia pilih sendiri. Dan ini nyambung lagi dengan Sartre. Sartre bilang, saat kita membuat pilihan yang otentik, kita nggak cuma memilih untuk diri kita sendiri. Kita juga seolah-olah mendeklarasikan kepada seluruh umat manusia, beginilah seharusnya seseorang bertindak dalam situasi ini. Dengan memilih berkorban, Strange menetapkan standar baru tentang apa artinya menjadi pahlawan. Dia telah sepenuhnya melampaui egonya dan menemukan makna dalam tanggung jawab yang luar biasa besar itu. Jadi di akhir film kita melihat orang yang benar-benar berbeda. Dia memulai perjalanannya dengan keyakinan bahwa esensi mendahului eksistensi. Artinya, fakta-fakta ilmiah dan materi itulah yang mendefinisikan siapa kita. Tapi dia mengakhirinya sebagai perwujudan dari kredo Sartre, eksistensi mendahului esensi. Persis, apa yang Anda lakukan, pilihan-pilihan yang Anda ambil, itulah yang mendefinisikan siapa Anda. Bukan gelar Anda, bukan kekayaan Anda, bukan kecerdasan Anda. Itu semua cuma label. Dengan menerima bahwa hidupnya fana dan pada dasarnya kosong, secara paradoks, Strange justru jadi bebas untuk mengisinya dengan makna yang paling dalam. Dia nggak cuma jadi penyihir tertinggi, dia juga menjadi sang eksistensialis tertinggi. Perjalanan Strange ini benar-benar menunjukkan kalau makna hidup itu bukanlah sesuatu yang kita temukan tersembunyi di suatu tempat kayak harta karun. Makna adalah sesuatu yang kita bangun, kita ciptakan melalui komitmen pada pilihan-pilihan kita. Ini benar-benar ninggalin sebuah renungan yang dalam untuk Anda yang mendengarkan. Benar sekali. Setelah kita paham bahwa makna sejati lahir dari pilihan dan keberanian untuk menanggung konsekuensinya, ada pertanyaan menarik yang muncul. Untuk Strange, pilihan sulit apalagi di masa depan yang akan kembali menguji komitmen eksistensialnya ini. Dan mungkin untuk Anda sendiri, jika Anda harus mengulang satu hari dalam hidup Anda untuk selamanya, persis seperti yang Strange lakukan dalam pertarungannya itu, hari manakah yang akan Anda pilih dan mengapa? So Earth has wizards now, huh? Tea? I don't drink tea. What do you drink? Not tea.